Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia 2019. Nah, tujuan saya membuat video ini, sebelumnya saya belum pernah membuat video seperti ini, untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yaitu Basic Life Skill mengenai dream book atau buku mimpi. Ya, kalau gak salah ngertiin saya, dream book. Nah, di dream book ini dream book yang saya sebelumnya minta maaf, ini salah cover ya, salah cetak. Jadi agak gimana gitu. Nah, dream book ini menjelaskan tentang riwayat hidup saya, mulai dari riwayat pendidikan, kapan saya lahir, di mana saya lahir, yang pasti ya saya lahir lah, tentang saya lahir hingga sekarang ini, juga menjelaskan tentang mimpi-mimpi saya untuk kedepannya seperti apa. Nah, ini covernya bisa dilihat ya, ini yang salah tapi ya maaf. Kita langsung buka ke halaman pertama. Kelihatan yang kotak-kotak ya. Ini sebenarnya saya juga ragu ini saya atau bukan, karena ini beda, sangat beda. Ini deskripsi saya waktu saya, ini fotonya waktu saya kecil. Nah, mungkin deskripsinya gak perlu dibacain semua ya. Paling saya lahir di kasur lah, itu yang pasti, malah saya lahir di kasur. Tanggalnya angka, bulannya Maret 2001. Jadi saya masih muda, insyaallah. Nah, saya tuh dilahirkan oleh seorang ibu dan juga ditemani oleh ayah. Nah, alhamdulillah saya begitu bangga punya orang tua seperti mereka. Langsungnya ini foto kedua orang tua saya, bisa dilihat ya. Ya, ini insyaallah ini jadi mertua dari seseorang. Alhamdulillah ini orang tua saya itu seangkatan ya, jodoh seangkatan 1972. Ayah saya dari Garut dan ibu saya asli Cimahi. Nah, sekarang saya tinggal di Cimahi. Lanjut ya. Ini di halaman berikutnya. Nah, ini juga ragu sebenarnya saya atau bukan sebenarnya. Halaman berikutnya ini nah ada judulnya ini Maulana the Explorer. Jadi masa kecil saya itu ya kayak Dora gitu, bahasa Sunda nama Jarambah. Pernah satu ketika saat saya bulan Ramadan, pada lain tarawehan, saya main jauh-jauh. Dan alhamdulillah saat saya pulang, saya tuh disambut sama ayah dengan lambaian tangan. Tapi lambaian tangannya tuh ke pipi, ditampar gitu, alhamdulillah. Sakit. Nah, lanjut. Nah, itu sedikit deskripsi saya lah, yang bisa menggambarkan bagaimana kehidupan saya di masa lalu. Ini riwayat pendidikan saya. Nah, riwayat pendidikan saya itu, ya meskipun ini gambar gedung besar, tapi ini riwayat saya pas bisa dibilang saya itu gak taman kanak-kanak atau gak mengenyam jenjang TK, karena pada saat itu juga di daerah saya kurang lah sekolah seperti taman kanak-kanak, apalagi yang negeri. Jadi saya langsung ke belajar bareng ibu, bareng mama, dan langsung menginjak ke sekolah dasar. Nah, ini sekolah dasar. Nah, ini pertama kalinya saya SD di foto sama teman-teman. Beda lagi kan mukanya loh. Saya SD di SDN Leuwi Gajah Mandiri 1. Alhamdulillah salah satu SD favorit di daerah saya, SD ternama di daerah saya. Alhamdulillah saya bisa masuk. Alhamdulillah dulu itu gak ada tes, jadi saya beruntung bisa masuk. Kalau sekarang tes dulu. Nah, itulah paling pengalaman saat sekolah dasar itu gak terlalu banyak. Saya termasuk orang yang pendiam. Cuman ya banyak lah pengalaman awal pertama kali saya berani tampil di depan umum itu saat SD. Saya pernah itu di situ ceramah lah.
meskipun ceramahnya itu masih pakai bacaan, cuman di situ pertama kali saya berani menampilkan diri. Alhamdulillah saya cukup berprestasi lah di sekolah dasar, pernah merasakan posisi di atas pernah, cuman ya dunia itu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Lanjut ke sekolah menengah pertama. Nah ini sekolah menengah pertama saya alhamdulillah lulus dari SD, saya pun bisa masuk lagi ke ke SMP yang terfavorit, bisa dibilang favorit lah, SMP Negeri 2 Cimahi. Ini kalau gak kelihatan ya, ini gedungnya, ini yang dulu tapi sekarang mah bagus, gak tahu kenapa, itu uang alumni kayaknya. Nah ini di SMP bahkan saya lebih pendiam pas SMP daripada SD. Di SMP ya kalau bilang prestasi SD itu lebih banyak lah, bukan lebih banyak, sebenarnya lebih menonjol daripada di SMP. Saya SMP lebih pendiam lagi, biasa aja. Saya cuma ikut beberapa kegiatan kayak ekskul taekwondo sama ya olahraga, meskipun nggak ikut ekskulnya tapi sering main bareng lah, futsal atau rohisnya, meskipun nggak masuk resmi. Bener, serius, saya nggak pernah bohong sekali ya. Terus lanjut ke SMA saya. Nah baru di sini titik perubahan di SMA saya di SMA Negeri 4 Cimahi. Titik perubahannya, kenapa disebut titik perubahan? Karena di sini saya mulai beda lah dari SD sama SMP. SD itu pendiam tadi, SMP lebih pendiam lagi, tapi di SMA alhamdulillah saya bisa lebih nunjukin diri saya. 3 tahun di SMA alhamdulillah saya ada di kalau lihat akademik alhamdulillah saya di atas gitu. Saya bisa berprestasi di akademik, beberapa bahkan alhamdulillah pernah mewakili sekolah di lomba-lomba matematika ya, karena saya suka menghitung, apalagi ngitung uang, wah luar biasa lah kalau batinya gede gitu. Nah itu SMA. Dan yang saya gak duga itu di SMA itu, di SMP saya itu termasuk musuh OSIS. Di razia rambut iya, razia baju iya, celana iya, kuku juga di sana pas itu di razia, saya dipukulin sama guru. Saya kenal lah musuh besar OSIS lah gitu. Cuma nggak jangkanya di SMA saya didorong gitu, didorong buat jadi ketua OSIS di SMA. Dan saya di situ yakin saya gak kepilih karena basic gak ada, asli basic di organisasi OSIS itu gak ada sama sekali. Cuman pas kelas 11 naik wallahu alam gitu ya, takdir Allah, ternyata menang gitu, saya terpilih jadi ketua OSIS. Gak tahu mau bahagia atau sedih gitu ya, nangis. Terpilih ya itu mah amanah, jadi dijalani alhamdulillah bisa menjalankan amanah sampai selesai. Saya harus menjadi ketua OSIS gitu ya, aktif di organisasi. Selain OSIS juga saya di SMA aktif di rohis juga, eskul atau kelompok-kelompok di lagi ya. Terus di SMA, nah ini sedikit beberapa foto ya, ini foto di SMA. Selama di SMA ya yang paling banyak cerita tuh memang di SMA. Banyak cerita lah di SMA, banyak cerita mulai dari organisasi, kumpul bareng teman-teman dan semua, liburan gitu kan, sampai ini terakhir kepotong nih, ini foto perpisahan. Karena perpisahannya kepotong, pisah. Itulah banyak perubahan di SMA lah, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah ini saya sekarang gitu ya kuliah di UPI di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya kasih judul prodi pilihan Allah. Masya Allah, ini ada yang ketawa asli. Masya Allah. Jadi kenapa saya kasih judul ini, karena memang orang tua inginnya ke agama lah, tapi orang tua juga membebaskan, nggak maksa. Bangga lah punya orang tua. Terus pilihan pertama itu di bidang tadi sains, karena di SMA saya suka hitung-hitungan. Pilihan pertama itu saya di matematika. Pilihan keduanya IPA, yang pendidikan agama Islam.
Itu meskipun dua pilihan ya, cuman dua-duanya saya suka. Mau masuk kemanapun, di sebelum daftar juga mau masuk kemanapun saya jalanin, karena memang dua-duanya hal yang saya suka gitu, matematika dan agama. Alhamdulillah Allah memberikan jurusan yang terbaik, itu di ilmu pendidikan agama Islam. Saya masuk lewat SBMPTN ya meskipun SNMPTN gagal lah, tapi SBM saya teruji gitu, karena saya melalui tes SNI, Standar Nasional Indonesia. Terus, nah ini beberapa inspirasi yang menurut saya luar biasa lah. Saya itu terinspirasi ini ya, inspirasi saya dari matematika itu juga ini dari Sayyid Rasul dan Ali juga kan sahabat juga, termasuk seorang yang pandai dalam menghitung ya, pandai dalam bidang sains gitu. Juga Al-Khawarizmi dan Profesor almarhum Profesor B.J. Habibie. Nah ini di IPAI juga saya punya motivator sendiri. Sebenarnya bukan di IPAI, soalnya ada bapak saya ini. Bapak saya, maksudnya di hidup saya sekarang itu motivator itu dosen-dosen IPAI luar biasa gitu, dan juga orang tua saya. Khususnya kalau dalam motivasi itu bapak saya sendiri selalu motivasi apa yang terbaik buat saya, dan mau bapak atau mama itu apa ya, mengertilah, sangat mengerti saya bagaimana gitu ya. Terus lanjut ya, nah ini kalau disuruh bilang prestasi saya juga bingung ya, punya prestasi atau enggak. Cuman kalau di list ya sedikit gitu, sedikit. Saya kebanyakan cuma jadi peserta lah, cuma jadi peserta di SD. Malah di SD lebih banyak prestasi ke bidang non akademik, kita olahraga, futsal unggul sebenarnya mah, futsal unggul gitu. Cuman futsal aja, cuman calistung, pernah calistung kelas 1 juara harapan tuh pernah. Futsal juara berapa ya lupa. Futsal, terus udah sih olahraga itu aja. Di SMP malah lebih pendiam, karena tadi lebih pendiam ya, cuman ikut ekskul aja tapi gak ikut lombanya. Nah di SMA semua lomba itu saya ikut ke bidang matematika, dari olimpiade sama apa itu judulnya, pokoknya lomba matematika yang diadakan salah satu perguruan tinggi di Amerika. Itu ngundang SMA 4, salah satu di Indonesia itu ngundang SMA 4 buat ikut. Alhamdulillah saya kepilih situ. Cuman juaranya itu dihitung secara seluruh dunia, jadi 25% terbaik dia dapat sertifikat gitu. Cuman ya saya gak masuk 25%. Cuman itu pengalaman yang luar biasa lah, karena bisa ikut membanggakan diri sendiri juga dan membanggakan sekolah. Nah terus, ini mimpi-mimpi saya. Mimpi saya, insya Allah saya dan teman-teman yang menonton juga mendoakan semoga tercapai. Yang saya cantumkan di 100, tapi teman-teman juga pasti punya mimpi lebih dari 100. Ini cuman yang dicantumkan aja gitu. Tapi pasti seiring berjalannya waktu, mimpi-mimpi ini pasti terus nambah, gak akan mungkin kurang. Meskipun dari 100 ini semuanya terwujud, kecoret satu-satu sampai satunya. Oh ya, jadi panas ya, panas ya, gitulah pokoknya. Ini cuma 100 mimpi yang saya tulis, tapi masih banyak mimpi-mimpi lain yang pastinya akan nanti ditulis lagi lah gitu. Nah terus apa ya, masih mimpi. Nah ini pasti yang yang pasti ngedukung mimpi itu pasti usaha, doa juga, doa orang tua, doa teman-teman juga, doa dosen-dosen, guru-guru, Pak Epul, doain Pak, amin. Nah semoga terwujud gitu ya. Yang terpenting usaha lah, usaha, ikhtiar, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ikhtiar teh usaha kan ya. Nah ini apa? Oh ini kekurangan. Ini sebenarnya saya pingin ketawa lihat kekurangan dan kelebihan saya, karena selain pendapat saya sendiri, saya lebih banyak nanya ke teman-teman saya tentang kekurangan dan kelebihan. Kelebihan lah. Yang positif dulu gitu, kelebihan. Beberapa teman saya pribadi ya, kelebihan saya bingung gitu, kelebihan saya apa. Cuman saya suka ngitung, mungkin di situ kelebihan saya suka ngitung bisa lebih cepat lah gitu.
Kalau kata teman-teman saya itu di sini ya, saya bacain ini ya. Apa ya, kelebihannya itu peduli, peduli kasih, tanggung jawab, dan apa ya, pokoknya hal baik lah, hal baik. Alhamdulillah itu kelebihan saya, dan kekurangan saya ini serentak nih, saya tanya teman-teman itu kekurangan saya apa. Dingin ya, ada saya satunya dingin gitu, istilahnya cuek gitu ya. Iya sih gitu. Iya sih, cuman saya dingin atau cuek itu karena ada beberapa alasan gitu, gitu ya. Karena saat itu panas, jadi saya jadi yang dingin gitu. Panas ya boy. Enggak juga sih. Ya pokoknya ada beberapa alasan lah. Ya nanti bisa tanya lah ke teman-teman yang lain. Nah ini kata golongan darah saya terakhir saya cek tes, golongan darah saya teh B ya. Cuma nggak ditulis dulu. Iya B. Cuma saya teh kaget pas itu teh bapak saya dicek golongan darahnya O, ibu saya golongan darahnya O. Haha. Saya anak siapa? Anak siapa? Itu pas SD. Saya bingung. Ke papa lah. Yang penting bahagia lah. Jadi ya apa lah B gitu. Yang sesuai dengan yang saya tanya ke teman-teman juga dari PPT golongan darah gitu ya. Memang golongan darah B itu tergolong orang-orang yang santuy. Salam santuy kapah. Tergolong orang yang santuy. Santai. Pelupa, asli pelupa. Saya suka naruh kunci motor atau kunci apa atau tas, suka lupa gimana, nyari ternyata dipegang gitu kan gitu. Terus sebenarnya susah marah tuh karena gak enakan sama orangnya, gak enakan sama orang lain gitu, maksudnya susah marah. Tapi sekalinya marah enggak juga sih sebenarnya. Pokoknya susah marah. Terus itu sih kalau kata golongan darah B ya, tapi banyak juga kelebihannya kayak tadi peduli, tanggung jawab. Golongan darah B itu peduli kasih lah golongan darah B mah. Terus ini apa, saya tuh kepribadiannya kalau lihat dari PPT saya tuh sanguinis. 3 beas sih mah. Sanguinis tuh kepribadiannya menarik, suka berbicara, menghidupkan pesta. Padahal saya gak pernah ke pesta. Rasa humornya hebat, alam. Ingatan kuat akan warna, tapi bukan hal lain, mungkin warna ya bisa lah. Terus secara fisik memukau pendengar. Pendengar siapa itu? Emosional dan demonstratif, antusias dan ekspresif, periang dan penuh semangat, dan lain-lainnya lah. Polos. Nah, terus kalau nanti saya jadi orang tua, kata di sini, saya itu membuat rumah menyenangkan. Jadi saya ngecat rumah yang warnanya cerah, biar menyenangkan. Disukai teman, anak-anak, mengubah bencana menjadi humor. Ya, orang tua idaman lah. Sebagai teman, saya mudah berteman, mencintai orang, suka dipuji tampak menyenangkan, dicemburi orang lain, bukan pendendam. Nah, kalau ini saya setuju. Ini satu lagi ya. Saya ngejelasinnya gimana ya ini? Ini simbol diri saya. Ini banyak yang mempertanyakan gitu. Kenapa simbol dirinya anime gitu? Anime Shikamaru sama Kenma dari Naruto, sama itu bola voli kan anime. Haikyuu. Nah, terus ada yang ngatakan, Yoshimawa mah tuh gitu. Ya memang kalau dari kepintaran Shikamaru saya tidak sepintar dia. Kalau handal main voli Kenma saya tidak sandal dia. Cuma saya di sini menggarisbawahi kenapa saya simbol diri kayak mereka tuh karena sifat santai mereka gitu. Cuek mereka tuh gak suka saat moodnya lagi gak ada, mereka gak akan ngerjain apa-apa gitu. Nah itu saya. Kalau gak mood ya cool. Iya, cool gitu maksudnya. Terus bukan so cool sebenarnya ya gitu gitu. Terus ya bukan cuek. Ya pokoknya kalau lagi gak mood, gak suka yang ribet-ribet lah, gak suka yang merepotkan. Sukanya simpel-simpel. Itulah kalau masalah kepintaran dan main voli mah terusan nantilah. Nah, mungkin segitu ya isi dari buku
buku mimpi saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan di sini ini jadi presentasi kiri. Yang presentasi bisa apa ya, menginspirasi teman-teman dan semua yang menonton, dan juga kita saling mendoakan semoga mimpi-mimpi kita terwujud. Amin. 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 Tajwidnya betul. Nah, semoga tercapai. Dan jika ada kritik dan saran boleh di like dan subscribe. Nah, di subscribe nanti boleh di komen gitu kritik dan sarannya. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.